Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nira Nurul Hasanah dari Prodi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membahas tentang Supply Chain Management atau SCM dan logistik di PT Deterjen yang berada di Karawang. Sebelum kita pembahasan lebih jauh tentang perusahaan deterjen ini, mari kita ketahui dulu apa sih logistik dan SCM ini. Jadi logistik adalah perencanaan dan koordinasi sistematis dari operasi yang terlibat dalam pergerakan barang dan informasi. Nah, di sini dalam pergerakan barang dan informasi, termasuk penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, dan penghapusan barang. Simpelnya, semua pergerakan barang dan informasi yang berada di perusahaan itu disebut dengan logistik. Lalu, apa sih tujuan logistik itu? Tujuan logistik ini bertujuan untuk mengirimkan produk ke pelanggan dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Di sini, logistik juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara produksi dan konsumsi baik secara spasial atau jarak maupun secara waktu. Nah, dengan adanya logistik ini kita jadi mengetahui nih kesenjangan gap antara produksi dan konsumsi atau kebutuhan dari pelanggan tersebut. Sementara supply chain management atau SCM yaitu konsep yang lebih luas lagi dari logistik. Nah, mencakup semua koordinasi antara mitra dalam rantai pasokan, mulai dari pemasok bahan mentah atau raw material hingga konsumen akhir, dari hulu ke hilir. Nah, jadi ini lebih kompleks lagi daripada logistik. Serta tujuan dari SCM ini yaitu untuk mengoptimalkan seluruh seluruh rantai pasokan di perusahaan untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Nah, keseluruhan ini meliputi penghematan waktu tunggu atau pengurangan waktu tunggu serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, SCM ini bertujuan juga untuk memastikan semua proses bisnis yaitu proses pembelian, produksi, dan distribusi berjalan dengan lancar dan efisien. Lanjut, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang perusahaan yang saya ambil untuk pembahasan ini yaitu di perusahaan deterjen di Karawang. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi deterjen yang berlokasi di Kabupaten Karawang. Perusahaan ini memiliki sistem supply chain management yang terintegrasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan aliran material, informasi, dan keuangan di seluruh rantai pasoknya, mulai dari pemasok bahan baku hingga distribusi produk jadi ke konsumen akhir. Nah, melalui pendekatan ini, setiap aktivitas logistik dan operasional dapat dikelola secara efisien, akurat, dan saling terhubung antar divisi. Di perusahaan ini, seluruh proses produksi dilakukan secara otomatis dan terjadwal dengan bantuan sistem digital berbasis SAP ERP. Nah, SAP ERP ini adalah singkatan dari Sistem Aplikasi dan Produk dalam Pemrosesan Data, yang merupakan nama sebuah perusahaan perangkat lunak dan proses ERP yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Sementara ERP adalah singkatan dari Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, yang merupakan sebuah kategori sistem perangkat lunak untuk mengelola proses bisnis, bukan sebuah produk tunggal. Nah, jadi SAP dan ERP ini digunakan oleh perusahaan PT Deterjen ini untuk sistem digitalnya, sehingga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi pembelian atau procurement, pengendalian material, perencanaan produksi, manajemen gudang, serta distribusi produk jadi atau barang finish good. Lalu bagaimana sih rangkaian SCM atau Supply Chain Management di perusahaan ini?
Mari kita bahas, teman-teman. Jadi, proses supply chain di perusahaan ini berawal secara garis besarnya ya, teman-teman, berawal dari hulu, kemudian di pada processing atau pada manufacturing, lalu kemudian dialirkan lagi ke hilir. Jadi prosesnya dari hulu ke hilir. Dari hulu yaitu berupa pengadaan raw material dari supplier. Raw material ini berupa surfaktan, pewangi, atau bahan kimia lainnya yang digunakan untuk membuat deterjen, serta bahan kemasan yang digunakan perusahaan. Nah, bahan baku diambil dari pemasok lokal dan impor menggunakan sistem vendor manajemen inventory agar bahan impor lead time-nya terkontrol. Setelah dari hulu masuk ke gudang bahan baku, lalu kemudian dialirkan ke processing atau proses produksi. Proses produksi ini menggunakan sistem JIT atau just in time agar efisiensi dan meminimalkan penumpukan bahan. Nah, setiap batch produksi dikontrol melalui ERP dan berbasis SAP yang menghubungkan data purchasing produk dan logistik. Jadi setiap produksi itu sudah berbasis ERP dan SAP sehingga perusahaan mengetahui hubungan antara pembelian, produksi, dan pemasaran tersebut dengan mudah. Setelah produk jadi, kemudian produk dialirkan ke hilir atau dikirim ke distributor. Sebelum dikirim ke distributor, kita simpan dulu produknya di warehouse finished good. Nah, setelah di warehouse finished good, kita alirkan lagi si produk tersebut ke distributor-distributor yang perusahaan tersebut miliki. Jadi, gambaran secara singkat rangkaian supply chain manajemen perusahaan ini sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Lalu, pembahasan tentang warehouse management. Di perusahaan ini terdapat dua warehouse, yaitu warehouse bahan baku dan warehouse barang jadi atau barang finished good. Jadi layoutnya seperti ini, teman-teman. Gudangnya satu satu gudang, namun satu gudang tersebut dibagi menjadi dua layout, yaitu raw material warehouse dan finished good. Di mana raw material warehouse ini area untuk penyimpanan bahan baku, sementara area finished good warehouse itu untuk penyimpanan barang jadi sebelum dikirim ke distributor. Seperti itu. Lalu bagaimana sih sistem yang digunakan dalam warehouse management perusahaan ini? Jadi, perusahaan ini menggunakan warehouse management system terintegrasi SAP dan ERP, di mana penerapannya itu menggunakan metode FIFO dan FEFO, first in, first out, dan first expire, first out. Maksudnya, perusahaan tersebut selalu mengambil bahan baku yang lebih awal datang dan lebih awal expire. Jadi setiap bahan baku yang datang ke gudang bahan baku digunakan yang lebih dulu itu yang lebih dulu datang dan lebih dulu untuk expire. Lalu setiap produknya atau setiap palet bahan bakunya memiliki barcode yang dapat dilacak secara real time sehingga proses inbound dan outbound dicatat otomatis untuk mencegah selisih stok dan dapat dengan mudah mengetahui stok yang masih tersedia atau yang sudah menipis. Adapun aktivitas warehouse manajemen di perusahaan ini yaitu pertama di receiving atau penerimaan bahan baku dari supplier. Lalu bahan baku dari supplier kita cek dulu, perusahaan ini cek dulu eh,
pada proses checking dan quality inspection di gudang bahan baku. Lalu setelah bahan baku ini lulus uji, lulus quality, dialirkan ke storing berdasarkan dengan kategori bahan tersebut. Setelah itu, diantarkan proses pengiriman ke eh, ke apa produksi. Nah, jadi dari storing tersebut kita kirimkan langsung ke area produksi. Di area produksi ini ada proses manufaktur atau proses pembuatan barang, sehingga setelah proses pembuatan barang dan telah lulus uji quality, dikirimlah ke gudang finish good. Di sini di sini barang ditampung terlebih dahulu, lalu kemudian ke proses pengangkutan ke truk untuk didistribusikan pada distribusi center. Adapun metode yang digunakan dalam inventory, manajemen, dan pengendaliannya itu ada tiga. Yang pertama yaitu safety stock level. Nah, di mana safety stock level ini ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi 3 bulan terakhir. Jadi setiap 3 bulan kita stok, kita reorder kembali eh, bahan baku untuk untuk memenuhi stok per 3 bulan. Walaupun stok masih ada atau stok masih digunakan secara apa jumlahnya secara pas atau jumlah yang digunakan itu masih memenuhi untuk dipakai, tapi setelah 3 bulan kemudian harus di reorder stok kembali. Lalu kemudian metode yang digunakan yaitu reorder point atau ROP, yaitu di mana sistem otomatis membuat purchase requisition jika stok turun di bawah batas minimum. Di mana jika stok menipis di storage, maka kita lakukan reorder, yaitu pembelian kembali untuk meminimalkan kehabisan stok. Yaitu metode selanjutnya tentang kita menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, di mana digunakan untuk bahan lokal agar biaya penyimpanan dan pemesanan seimbang. Sementara untuk bahan ekspor, kita tidak menggunakan EOQ karena untuk pembeliannya harus dalam jumlah besar dan pemesanannya dalam jumlah waktu lama. Berbeda dengan bahan lokal ini, kita gunakan EOQ karena sangat cocok untuk digunakan metode ini untuk mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan seimbang. Demikian pembahasan yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.